Semangat pagi, salam literasi, yes, yes, yes. Oke, ulang. Selamat pagi anak-anak. Selamat semangat pagi, salam literasi, yes, yes, yes. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum itu Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Saya minta adik Kristal untuk pimpin doa kita. Teman-teman silakan berdiri. Ibu guru dan teman-teman, mari kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Sama-sama Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Allah, Putra, dan Kudus. Amin. Terima kasih untuk adik Ical. Oke, sebelum itu Ibu mau ngecek presensi dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Hadir semua. Oke, tingkatkan kehadirannya karena ini nanti akan berpengaruh pada nilai akhir semester kalian. Oke, sebelum itu Ibu minta kalian berdiri dulu. Semuanya berdiri, ayo. Ada yang tahu lagu di depan, Kak? Tidak. Ini lagu nadanya itu seperti lagu potong bebek angsa. Oh. Bisa tahu lagu? Oke, saya minta adik Yani untuk pimpin di depan. Oke, begini. Opini dan fakta itu ada bedanya. Kalau opini pendapat seseorang bisa? Bisa, ya, Bu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Opini dan fakta itu ada bedanya. Kalau opini pendapat seseorang ada menurutnya, ada seharusnya, dan bisa juga ada mungkinnya. Opini dan fakta itu ada bedanya. Kalau fakta benar-benar ada waktunya, ada tanggalnya, dan juga tempat kejadiannya. Itulah kawan opini dan fakta. Ayo diingat, jangan sampai lupa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian dulu. Kalian pernah mendengar informasi tidak? Pernah, Ibu. Oke, dari informasi yang kalian dengar itu, apakah kalian pernah langsung mempercayainya atau mempertimbangkannya untuk mempercayai informasi tersebut? Mempertimbangkannya. Oke, kira-kira mengapa kalian mempertimbangkan untuk mempercayai informasi tersebut? Coba adik Priska. Karena dibimbing. Yang bisa angkat tangan ayo. Karena belum tahu persis kejadian itu terjadi atau tidak. Oke, tepuk tangan untuk adik Yani dulu. Jadi dari jawaban adik Yani itu bahwa topik pembelajaran kita pada hari ini itu anak-anak, bahwa informasi itu yang benar-benar terjadi atau disebut sebagai fakta dan hanya sekedar pendapat atau perasaan seseorang atau disebut sebagai opini. Intinya materi kita pada hari ini yaitu membedakan informasi fakta dan opini. Coba sekali lagi adik Astuti, apa tadi topik materi kita pada hari ini? Membedakan informasi fakta dan opini. Oke, membedakan informasi fakta dan opini. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Melalui kegiatan diskusi nanti, Ibu harap kalian itu bisa membedakan kalimat fakta dan opini. Dan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian bisa membedakan contoh kalimat fakta dan opini secara lisan maupun tulisan dengan baik dan benar. Oke, kita langsung saja. Kita tadi sudah menyanyikan lagu tentang fakta dan opini. Menurut kalian, apa itu fakta? Coba ada yang bisa. Oke, adik Asti. Sesuatu
yang benar-benar terjadi, Bu. Sesuatu yang benar-benar terjadi. Tepuk tangan dulu untuk adik asli. Jadi benar ya, kalimat fakta itu anak-anak, kalimat yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Itulah fakta ya, bahwa kebenarannya itu bisa dibuktikan. Adapun ciri-ciri dari fakta, coba yang pertama bisa baca dari Arikin. Ada data atau angka? Oke, Arikin coba baca ciri-ciri kalimat fakta yang pertama. Oke, baik, ciri-ciri kalimat fakta yang pertama itu ada data atau angka. Ya, jadi ciri-ciri dari kalimat fakta yang pertama itu anak-anak ada data atau angka. Di mana maksud dari ada data atau angka dari ciri-ciri kalimat fakta ini anak-anak, bahwa peristiwa atau informasinya itu menunjukkan hal yang nyata, benar-benar terjadi dan objektif, dan kebenarannya itu bisa dibuktikan. Oke, Ibu kasih contoh ciri contoh dari yang pertama ini ada data atau angka. Contoh kalimat faktanya itu, oke, adik Rizal lahir pada tanggal, bulan, dan tahun berapa? Tanggal 18 bulan 8, Ibu. Tanggal 18 Agustus. Itu adalah kalimat fakta, di mana ada tanggal yang jelas, bulan, dan kebenarannya juga ada bahwa adik Rizal itu lahir pada tanggal itu. Itu adalah salah satu contoh fakta dari ciri-ciri yang pertama. Oke, ada yang bisa memberikan contoh lain lagi dari ciri yang pertama? Coba, bisa? Kenapa kalian tidak semangat pada hal ini pagi? Saya Coba adik Andi. jumlah siswa di 2022A ada 2 orang. Iya, itu adalah fakta bahwa siswa 2022A itu berjumlah 42 orang. Coba adik Putri tadi. Sama dengan Oke, jadi banyak sekali contoh dari kalimat ciri-ciri dari yang pertama ini ada data angka. Misalnya, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu adalah fakta bahwa ada tanggal, bulan, dan tahun yang jelas ya. Itu ciri yang pertama. Sekarang ciri yang kedua adik Arni baca. terjadi dalam kenyataan. Ya, ciri yang kedua itu terjadi dalam kenyataan, di mana peristiwa atau informasinya itu benar-benar terjadi atau sudah ada di dunia nyata. Misalnya, matahari terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat. Itu adalah fakta bahwa kita lihat sendiri bahwa matahari itu terbitnya dari arah timur dan terbenamnya di arah barat. Oke, contoh yang ketiga coba adik Kiron baca. Bisa ditemukan dalam buku, berita, atau hasil penelitian. Ya, ciri ketiga dari kalimat fakta itu bisa kita temukan di dalam buku, berita, atau hasil penelitian. Oke, sekarang kita masuk di kalimat opini. Ibu mau bertanya, menurut kalian apa itu kalimat opini? Masa adik Ani terus? Coba teman-teman yang lain dulu. Ya, adik Ani. Kalau menurut saya itu kalimat opini itu kalimat yang berdasarkan pada pendapat seseorang dan adanya sifat subjektif. Ya, tepuk tangan dulu untuk adik Ani. Jawabannya benar sekali. Bahwa opini itu adalah kalimat yang berisi pendapat atau perasaan seseorang dan kebenarannya itu belum terbukti. Beda tadi di fakta. Kalau di fakta itu tadi bahwa kejadiannya itu benar-benar ada dan kebenarannya itu bisa dibuktikan. Nah, di fakta ini dia itu hanya sekedar pendapat atau perasaan seseorang dan kebenarannya juga itu tidak bisa dibuktikan. Itu kalimat opini. Jadi ada pun ciri-ciri dari kalimat opini. Yang pertama, coba lanjut adik Rian baca. Menggunakan kata-kata seperti menurut saya
mungkin dan sebagainya. Ya, ciri yang pertama itu menggunakan kata-kata seperti menurut saya rasa, dan mungkin. Coba adik-adik bisa memberikan contoh dari ciri yang pertama ini. Tadi kalian sudah mengetahui bahwa opini itu hanya sekedar pendapat atau perasaan seseorang. Coba bisa adik lihat nih. Menurut saya besok akan terjadi hujan. Iya, terima kasih untuk adik Yani. Itu adalah kalimat opini. Bahwa perkiraan dari adik Yani itu bahwa besok itu hujan. Padahal kenyataannya belum tentu besok itu hujan. Itu hanya sekedar pikiran dia bahwa besok itu akan terjadi hujan. Itu adalah salah satu opini. Dan contoh lain lagi, coba ada yang bisa? Adik Kiron? Coba. Bisa? Mungkin minggu depan kita mengadakan camping. Mungkin minggu depan kita akan mengadakan camping. Iya, itu adalah kalimat opini ya. Karena belum tentu atau belum terjadi bahwa minggu depan itu teman Priska akan mengadakan camping. Dan contoh lain juga ya, misalnya buah pisang adalah buah yang paling terenak di dunia. Nah itu kan hanya menurut perasaan saya bahwa buah pisang adalah buah yang paling enak. Belum tentu bagi orang yang menyukai buah pisang mengatakan bahwa buah pisang itu buah yang paling enak. Jadi banyak sekali contoh dari ciri yang pertama ini untuk kalimat opini ya. Iya, Bu. Oke, coba yang kedua. Ya, adik Astuti. Ciri-ciri kalimat opini yang kedua ibu tidak bisa dibuktikan. Iya, ciri yang kedua itu tidak bisa dibuktikan. Nah, tidak bisa dibuktikan dalam hal apa? Kebenarannya itu tidak bisa dibuktikan. Itulah bedanya kalimat fakta dan opini. Kebenarannya itu tidak bisa dibuktikan. Yang ketiga, coba adik Bos Paksa. Sering dipengaruhi perasaan atau selera pribadi. Iya, ciri yang ketiga itu sering dipengaruhi perasaan atau selera pribadi. Itu tadi kembali ke contoh dari ibu tadi, misalnya buah pisang itu, kalau menurut saya buah pisang itu buah yang paling enak. Itu karena dipengaruhi oleh perasaan atau selera saya bahwa buah pisang itu buah yang paling enak di dunia ya. Jadi banyak sekali contoh dari opini untuk ciri-ciri itu. Sampai di sini kalian sudah paham atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Paham. Oke, karena kalian sudah menjawab paham, sekarang kita coba perhatikan gambar dan tepat kalimat yang di sampingnya ya. Oke, nanti ibu akan membacakan kalimat di depan. Kalian harus menentukan ya, karena kalian tadi sudah paham. Coba nanti konsentrasi saat ibu membaca kalimatnya. Kalian menentukan apakah kalimat itu fakta atau opini. Dan yang bisa angkat tangan ya. Kalimat yang pertama, aku berlari-lari bersama temanku. Menurut kalian, seperti yang sudah lihat gambar bahwa gambar di depan itu anak yang sedang sakit tangannya. Oke, ibu baca seluruhnya dari kalimat di dalam itu. Aku berlari-lari bersama temanku. Aku tidak melihat ada batu di depan. Aku terjatuh dan sikuku membentuk batu itu. Tanganku sakit sekali, sepertinya tanganku patah. Sudah dengar? Sudah, Bu. Oke. Sekarang dari kalimat pertama. Aku berlari-lari bersama temanku. Menurut kalian itu kalimat fakta atau opini? Opini. Fakta. Oke, pasti. Karena menurut saya dia mengatakan bahwa dia lari bersama teman-temannya. Iya, itu adalah fakta bahwa dia berlari-lari bersama temanku. Itu tadi ibu tadi sudah membacakan seluruh teksnya toh, bahwa dia sudah berlari-lari dengan temannya sehingga dia terjatuh dan tangannya sakit. Nah, kalimat pertama itu bahwa kalimat fakta karena dia sudah mengalaminya. Kalimat yang kedua, aku tidak melihat ada batu di depan. Itu fakta atau opini? Coba. Fakta itu. Iya, itu kalimat fakta. Nah, karena dia tidak melihat batu di depan sehingga dia itu terjatuh dan sikunya itu membentur. Oke, sampai di sini dulu. Kalian sudah paham? Iya, Ibu. Oke, karena kalian sudah paham, sekarang ibu akan membentukkan kalian ke dalam dua kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nanti ibu akan membagikan LKPD-nya. Ibu minta kalian membacakan. Ibu di atasnya itu ada petunjuk pengerjaannya. Kalian baca baik-baik ya. Nah, dengan kalian membacanya dengan baik, pasti kalian juga akan bisa mengerjakan soalnya. Ini kelompok 1.
Oke, bagaimana adik-adik sudah selesai? Sudah ya. Oke, mulai dari kelompok 1 dulu. Oke, saya perwakilan dari kelompok 1. Langsung saja pertanyaan petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, bacalah setiap kalimat dengan cermat. Yang kedua, tandailah apakah kalimat tersebut termasuk fakta atau opini. Yang ketiga, buatlah masing-masing satu contoh kalimat fakta dan opini. Yang pertama, membedakan fakta dan opini. Bacalah kalimat di bawah ini, tuliskan fakta atau opini di samping kalimat. Kalimat pertama, matahari terbit dari timur, dan itu kami sebut fakta. Terus yang kedua, nasi goreng adalah makanan terenak di dunia. Opini, Indonesia memiliki banyak pulau. Fakta, menonton film lebih menyenangkan daripada membaca buku. Itu disebut opini. Yang kedua, tulislah masing-masing satu contoh kalimat fakta dan satu contoh kalimat opini dari kamu sendiri. Oke, kami di sini memilih kalimat fakta, yaitu matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Yang kedua kalimat opininya, bunga mawar adalah bunga yang paling indah di dunia. Terima kasih, Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Oke, langsung saja. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, membedakan fakta dan opini. Soal nomor 1 yaitu matahari terbit dari timur. Di sini kami menjawab bahwa ini adalah kalimat fakta. Yang kedua, nasi goreng adalah makanan terenak di dunia. Kami menjawab ini adalah kalimat opini. Yang ketiga, Indonesia memiliki banyak pulau. Kami menjawab ini adalah kalimat fakta. Yang keempat, menonton film lebih menyenangkan daripada membaca buku. Ini adalah kalimat opini. Yang berikutnya itu menulis kalimat. Yang pertama, kami menulis kalimat fakta. Kalimat faktanya itu Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kalimat opininya itu buah pisang adalah buah terenak di dunia. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, ternyata kalian sudah benar paham dengan materinya ya. Jawaban kalian itu semuanya benar. Oke, karena kalian sudah presentasi, berakhir juga kita punya materi pada hari ini. Sebelum itu karena kalian tadi sudah menjawab bahwa kalian sudah paham dengan materinya. Oke, sekarang Ibu mau memberikan kesempatan kepada kalian. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Coba. Ya, Adik Yani. Hari ini kita belajar materi tentang opini dan fakta itu. Kalau fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi, peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya itu. Sedangkan opini hanya berupa pendapat seseorang. Ya, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk Adik Yani dulu. Ya, hari ini kita tadi sudah mempelajari materi tentang membedakan informasi fakta dan opini. Di mana fakta itu tadi adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dan kebenarannya itu bisa dibuktikan. Dan opini itu tadi itu hanya sekedar pendapat atau perasaan seseorang dan kebenarannya tidak bisa dibuktikan. Oke, sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang. Oke, Adik Reno, mengapa senang? Karena ibu pengajarnya sangat rajin. Oke, terima kasih. Baik adik-adik, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta sebagai penutup pembelajarannya salah satu dari kalian untuk memimpin esprit di depan sekaligus doa. Coba Riki. Oke, semuanya berdiri. Teman-teman,
tahu nyanyian gini kan? Di sini Tahu. Tahu Kita teman. mulai sudah. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Jangan berhenti, kita lanjut doa. Teman-teman, marilah siapkan hati kita untuk berdoa. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selamanya. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih adik-adik. Silakan.